Inilah Kabupaten Bantaeng. Masyarakat setempat menyebut daerah ini sebagai Buta Toa atau Tanah Tua, yang mana Kabupaten Bantaeng ini menjadi daerah tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng memiliki bentang alam yang begitu indah, mulai dari pegunungan, persawahan, hingga lautan. Tak hanya itu, Kabupaten Bantaeng juga memiliki potensi hasil bumi yang begitu menjanjikan. Lalu seperti apa inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk menumbuhkan perekonomian di daerah ini? Ikuti terus perjalanan saya dari Kabupaten Bantaeng untuk Indonesia. Selamat siang, Chef. Baik Pak Bupati, saya cukup senang bisa hadir di Kabupaten Bantaeng dan bisa melihat bagaimana keindahan alam di tempat ini, Pak. Nah, Kabupaten Bantaeng ini kan Pak Bupati dikenal dengan sebutan Buta Toa atau kalau dalam bahasa Indonesianya Tanah Tua, Pak. Nah, ini menjadi salah satu kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Ini seperti apa sih Pak penjelasannya? Terima kasih, Chef. Bantaeng sebagai Buta Toa tentu memiliki sejarah yang panjang. Sebagai salah satu peradaban awal dipercayai di Sulawesi Selatan. Nah, Buta Toa sendiri itu mendapat gelar dari pemerintah kerajaan Belanda yang pada tahun sekitar 1700 sekian itu menempatkan Bantaeng sebagai pusat pemerintahan atau afdeling. Nah, gelar Buta Toa itu dari pemerintah kerajaan Belanda. Iya, berarti memang masyarakat dulu mempercayai bahwa Kabupaten Bantaeng ini menjadi awal peradaban dari Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Salah satu peradaban yang sudah ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini tercermin dari bagaimana kultur masyarakat yang sangat terbuka. Saya bisa mengatakan dan mengklaim salah satu kabupaten atau daerah yang paling plural dan menghargai, mengedepankan keterbukaan, harmonisasi, itu ada di Kabupaten Bantaeng. Ini tentu tidak lepas dari kebudayaan yang senantiasa menjadi nilai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sampai hari ini di Kabupaten Bantaeng. Oke, berbicara mengenai kebudayaan, apa saja Pak kebudayaan dan nilai-nilai yang masih dipegang oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng ini dan bagaimana peran dari pemerintah untuk melestarikan kebudayaan tersebut? Ada dua yang menjadi landasan masyarakat di sini, agama dan kebudayaan. Ini yang senantiasa kita jaga, selalu menjadi pondasi dan nafas masyarakat termasuk pemerintah dalam menggerakkan aktivitas yang produktif di masyarakat. Agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan. Dia menjadi bagian penting semangat, nafas masyarakat, pemerintah juga tentunya untuk menjaga segala sesuatu yang baik di Kabupaten Bantaeng dan bisa produktif bagi masyarakat. Saya yakin Seva sejak menginjakkan kaki di Kabupaten Bantaeng merasakan bagaimana aura keramahan. Ini juga yang menjadi modal kami menghadirkan investasi, menggerakkan pemerintahan, membangun kolaborasi tidak hanya bagi yang ada di masyarakat Kabupaten Bantaeng, tetapi banyak indikator yang bisa kami katakan semua berangkat dari hadirnya harmonisasi karena nilai kebudayaan itu. Dan itu sebagai salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan itu ya Pak, hingga generasi yang akan datang. Baik, menarik Pak. Itu soal kebudayaan. Nah, karena kita lagi ada di salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Bantaeng, yaitu air terjun Bisapo ya Pak. Nah, ini cukup menarik bagaimana pariwisata di Kabupaten Bantaeng ini juga turut mendongkrak perekonomian yang ada di daerah ini. Apa saja sih Pak pariwisata selain air terjun Bisapo ini yang ada di Bantaeng?
Kabupaten Bantaeng ini walaupun kecil, tetapi dia memiliki kondisi geografi yang sangat Strategis. paripurna. Paripurna, Pak ya. Kita mau memandang ke kiri kita dapat gunung, memandang ke kanan kita dapat laut. Dan inilah anugerah yang saya yakin Tuhan ciptakan untuk masyarakat Kabupaten Bantaeng, dan kami punya kewajiban untuk menjaga itu. Bagaimana potensi-potensi pariwisata, ya kita tahu bahwa ketika kita diterpa pandemi COVID-19, salah satu yang harus cepat kita bangkitkan adalah pariwisata. Karena kita yakin sektor pariwisata adalah sektor yang potensial untuk bisa cepat bangkit. Dan salah satunya ya hari ini kita ada di air terjun Bisapu, titik destinasi alam, kita menikmati air terjun tetapi tidak jauh dari kota Kabupaten Bantaeng. Selain itu juga Kabupaten Bantaeng ini memiliki pantai ya Pak? Ada pantai. Itu yang saya bilang tadi. Tuhan menciptakan Kabupaten Bantaeng ini pada saat dia sedang jatuh cinta, sehingga lengkaplah untuk Kabupaten Semua Bantaeng. keindahan alam yang ada di sini ya Pak. Sip, alhamdulillah. Dari pemerintah Kabupaten Bantaeng sendiri, inovasi untuk semakin mendongkrak sektor pariwisata di Kabupaten Bantaeng ini seperti apa Pak? Banyak hal yang menjadi sesuatu yang inovatif. Pertama, digitalisasi itu yang sementara kita kembangkan. Membangun kolaborasi dengan lembaga di luar pemerintah itu menjadi hal yang inovatif bagi kami. Seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang bersifat promotif tentang destinasi wisata di Kabupaten Bantaeng bukan lagi kerja-kerja struktur pemerintah, tetapi dia menjadi bagian tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat sudah sangat cerdas dan meyakini bahwa pengelolaan destinasi wisata yang menjadi andalan Kabupaten Bantaeng juga membutuhkan pelibatan orang-orang baik yang ada di sekitar lingkungan destinasi maupun masyarakat Bantaeng secara keseluruhan. Ini semakin menarik Pak, karena memang Kabupaten Bantaeng ini nampaknya banyak inovasi ya Pak. Alhamdulillah. Khususnya dalam bidang pariwisata ini. Siap. Saya tadi tertarik tentang inovasi. Ketika Sepa memantik bahwa Bantaeng adalah salah satu kabupaten yang penuh dengan inovasi. Selain kepariwisataan, saya punya inovasi yang senantiasa menjadi referensi untuk daerah lain pada sektor kesehatan. Sektor kesehatan. Ini Dia menarik yang Pak. banyak mengantar kami harus ke Jakarta untuk menerima apresiasi. Dan Kita menjadi percontohan untuk daerah lain seperti tadi Bapak bilang. Menarik Pak, tapi sebelum itu pemirsa tetaplah bersama kami untuk Indonesia akan segera hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo Pak. Ayo. Didukung oleh Ya, Pak Bupati, tadi kita sudah melihat salah satu inovasi di sektor kesehatan. Nama programnya yaitu Saskia PD. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa sebenarnya program Saskia PD ini Pak? Oke. Mbak Sefa, Saskia PD ini salah satu inovasi yang telah dipersembahkan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Bantaeng dan mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia masuk top 45 inovasi se-Indonesia pada tahun 2020. Nah, karena kami melihat kebermanfaatan dari inovasi ini yang menyasar satu kesehatan ibu dan anak, itu kami kembangkan khusus di Puskesmas Baruga yang kita tempati sekarang, fokus kepada pelayanan saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Kenapa ini penting? Karena kami yakin bahwa produktivitas hanya bisa dibangun dengan kesehatan yang baik. Kita tidak akan mungkin mencapai produktivitas, apalagi saat ini kita dituntut untuk senantiasa produktif. Kami sadar harus dimulai dengan pelayanan dasar, termasuk saudara kita, penyandang disabilitas. Nah, kita berbicara mengenai kesehatan, inovasi Saskia PD ini.
Di Kabupaten Banteng sendiri ini fasilitas kesehatan apa saja sih Pak yang ada di daerah ini? Alhamdulillah kita punya rumah sakit yang saat ini juga menjadi salah satu tujuan dari saudara-saudara kita yang tidak hanya di Kabupaten Banteng. Keberadaan 27 dokter spesialis, 27 Pak ya? 27 dokter spesialis tentu mendukung. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kami menyadari dengan derajat kesehatan yang baik, itu yang menjadi landasan untuk kita bisa produktif. Selain 27 dokter spesialis yang dimiliki oleh Kabupaten Banteng, apalagi Pak mungkin yang bisa? Ada layanan fast response dari BSB. Jadi ketika saudara-saudara keluarga kita yang memiliki persoalan kesehatan di rumah, itu bisa langsung didiagnosa, diperiksa di tempat. Berarti tidak hanya pasien yang hanya di Kabupaten Banteng aja Pak ya, tapi di kabupaten penyangganya ini juga ikut merasakan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banteng. Berarti ini secara nggak langsung berkontribusi juga dengan ekonomi di Banteng Pak? Harapannya seperti itu. Semakin banyak kunjungan ke Kabupaten Banteng, ya kita tidak berharap sih bahwa yang datang orang sakit, enggak. Tetapi minimal dengan hadir di Banteng, melihat lingkungan yang nyaman di Kabupaten Banteng, pelayanan kesehatan yang memadai, mudah-mudahan itu bisa menyembuhkan saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banteng. Ini kita udah ada di salah satu unit usaha yang mendapatkan program unggulan dari pemerintah Kabupaten Banteng. Oke, kita ada di mana nih Pak? Di Desa Mamampang, Kecamatan Iremerasa, Kabupaten Banteng. Ada satu unit usaha yang kita sentuh dengan bantuan modal berbasis dusun dan RW, dan itu digerakkan oleh ibu-ibu. Digerakkan oleh ibu-ibu. Jenis usahanya ini kayaknya sepertinya menjahit Pak ya? Menjahit. Oke, ini kegiatannya seperti apa saja Pak? Ini salah satu unit usaha yang lolos dalam seleksi proposal dan memproduksi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan masyarakat di setempat. Ada program kami yang gratis perlengkapan sekolah dari tingkat PAUD sampai di SMP, dan itu diproduksi di sini. Itu diproduksi di sini? Iya. Jadi, inilah yang menggerakkan dan menjaga tatanan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banteng, sehingga kita bisa tumbuh produktif seperti 2021. Oke. Seberapa besar sih Pak UMKM di Kota Banteng ini dalam menjadi sektor untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Banteng? Besar sekali potensinya. Setelah pertanian di angka 27% yang mengungkit PDRB, setelahnya itu UMKM. Nah, bantuan seperti apa saja Pak yang diberikan untuk UMKM ini agar jauh lebih berkembang Pak? Macam-macam. Jadi tidak hanya unit usaha seperti yang kita saksikan sekarang, macam-macam. Hampir seluruh, seluruh dusun dan RW di Kabupaten Banteng itu kita sudah sentuh dengan bantuan modal yang orientasinya adalah tidak hanya menggerakkan dan meningkatkan ekonomi pelaku, tetapi yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja, sehingga sektor-sektor lain juga terdampak oleh penyerapan tenaga kerja itu. Dan itu memang terbukti bagaimana Kabupaten Banteng ini bisa rebound pasca COVID-19 Pak ya? Nomor 1 rebound dengan sangat cepat dan tumbuh di angka 8,86%. Itu terbukti dari pertumbuhan ekonomi di Banteng berapa Pak? 8,86% di tahun 2021. Itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Pak ya, luar biasa sekali bagaimana pemerintah ini tidak hanya fokus terhadap UMKM, tapi juga pemberdayaan masyarakatnya yang ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ini. Selain UMKM Pak, tadi Bapak juga sudah sempat sebutkan ada pertanian begitu yang paling tinggi juga untuk menumbuhkan perekonomian. Ini seperti apa sih Pak? 27% PDRB kami itu dihasilkan dari sektor pertanian. Dan itulah tatanan yang paling fundamental di Kabupaten Banteng. Kabupaten Banteng ini hampir semua wilayah, apapun yang ditanam pasti bisa tumbuh. Sektor paling unggulannya Pak, produk paling unggulannya apa Pak? Produk paling unggulan di sektor hortikultura. Sayur-sayuran kita itu tidak hanya konsumsi untuk masyarakat Banteng, tetapi di luar Sulawesi juga
itu mengkonsumsi produk sayur mayur dari Kabupaten Bantaeng. Saya pernah dengar Pak, di Kabupaten Bantaeng ini ada program asuransi bagi para petani, peternak dan juga nelayan. Jadi Seperti sektor apa itu, Pak? pertanian skala besar itu kami jaga dengan program asuransi pertanian. Pertanian artinya perkebunan, peternakan, perikanan, itu kami cover dengan asuransi. Ini penting untuk menjaga kepastian bagi saudara dan keluarga saya yang ada di sektor pertanian untuk memberikan kepastian ketika tidak diminta-minta ada sesuatu yang menghambat produktivitasnya, itu kita cover dengan asuransi pertanian. Dan itu pun juga menjamin kesejahteraan begitu Pak ya, Insya Allah. keselamatan dari Keselamatan. petani, para peternak maupun juga nelayan Yang Pak. paling penting menjaga semangatnya bahwa sektor pertanian adalah sektor yang potensial dan senantiasa kita udah lihat di kondisi COVID kemarin, hanya satu sektor yang tidak tiarap, pertanian. Dan itu kami jaga dengan asuransi. Kabupaten Bantaeng selain memenuhi kebutuhan dasar dari para petani, peternak dan nelayan, yaitu dengan memenuhi asuransi buat mereka, apalagi Pak inovasi untuk meningkatkan roda perekonomian yang ada di Kabupaten Bantaeng? Banyak. Salah satu yang membanggakan kami, sebuah inovasi di sektor peternakan. Ada jempol asik yang mengajak para peternak untuk mau secara sukarela ikut dalam inseminasi buatan. Itu yang mendapatkan apresiasi dari Bappenas dan pemerintah Republik Indonesia tahun 2021 kemarin, sehingga Kabupaten Bantaeng dinobatkan sebagai kabupaten mendapatkan penghargaan pembangunan daerah nomor 1 di tingkat nasional. Didukung oleh Pak Bupati, tahun ini Kabupaten Bantaeng ini mendapat penghargaan pembangunan daerah terbaik se-Indonesia untuk kategori kabupaten. Nah, mungkin bisa dibagikan kepada kami apa yang membuat Kabupaten Bantaeng mendapatkan penghargaan tersebut, Pak? Yang pertama tentu alhamdulillah bahwa penghargaan ini hadir dari komitmen tidak hanya organisasi yang ada dalam pemerintah daerah, tetapi komitmen yang terbangun antara pemerintah dengan masyarakat, itu yang menghadirkan apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia melalui penghargaan pembangunan daerah tahun 2022. Ada semangat kebersamaan dan kolaborasi. Apa saja itu Pak yang menjadi acuan untuk mendapatkan penghargaan Yang itu? pertama tentu konsistensi antara RPJMD dengan program yang kami laksanakan setiap tahun. Nah, selain konsistensi di RPJMD, tentu hal yang paling penting adalah sinergitas antara arah orientasi pembangunan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Tentu sinergitas itu dilihat dari capaian-capaian yang kami bisa hadirkan untuk masyarakat. Yang paling pertama dari indikator makro itu yang pernah saya sampaikan, bahwa kami tumbuh 3,86%. Nah, ini tidak lepas daripada sinergitas orientasi perencanaan pembangunan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten. Seperti apa Pak inovasi dan programnya itu Pak? Banyak hal yang selalu terbangun inovasi di Kabupaten Bantaeng. Dan ini semangat yang sangat membanggakan bagi saya, yang hari ini dipercayakan mengemban kepemimpinan di Kabupaten Bantaeng. Bahwa semangat inovasi dengan ruang yang kita ciptakan itu memicu semangat teman-teman tidak hanya di perangkat daerah, tetapi di lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kami di pemerintah daerah.
sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan seluruh hal-hal yang bersifat pelayanan dasar itu kita dorong untuk melahirkan inovasi. Selain itu di Kabupaten Bantaeng, alhamdulillah juga ditetapkan salah satu kabupaten yang telah memiliki mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik ini juga memiliki peran yang strategis untuk menghadirkan pelayanan yang lebih pasti, lebih cepat, lebih ramah untuk masyarakat bisa bergerak produktif. Semuanya ini saling terkoneksi ya Pak, antara dari pemerintah hadir untuk memberikan kepastian jaminan akan pelayanan administrasi yang cepat, dan itu akan menghadirkan iklim investasi di daerah ini. Ketika kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi dengan cepat, dengan pasti, dengan nyaman, maka dia yang akan menjadi landasan pergerakan masyarakat untuk bisa produktif. Dan ini wujud yang seperti tadi Bapak katakan, bahwa untuk memenuhi layanan dasar masyarakat layanan itu dasar sendiri. Masyarakat. Kami tidak yakin bahwa kita tidak mungkin menghadirkan produktivitas ketika hal-hal yang bersifat dasar itu masih bersoal di tengah-tengah lingkungan kita. Baik, kita sudah bicara berbagai inovasi di sektor kesehatan, pariwisata, ekonomi, lalu juga pendidikan, dan juga pelayanan masyarakat. Begitu banyak inovasi yang tadi Bapak sempat bagikan kepada saya di Kabupaten Bantaeng ini. Bulan Desember selalu diperingati untuk Hari Jadi Kabupaten Bantaeng, Pak. Dan apa kemudian dari pemerintah Kabupaten Bantaeng menjadikan momentum ini untuk refleksi yang telah terjadi dan target yang akan datang, harapan yang akan datang dari momentum Hari Jadi Bantaeng ini? Setiap Desember selalu menjadi momentum strategis bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng. Kenapa saya katakan ini momentum strategis? Karena itu tadi seperti yang Mbak Seva tadi katakan, bahwa ini juga menjadi ruang refleksi bagi kita. Apa sih yang telah kita laksanakan? Apa sih yang telah dirasakan kebermanfaatan masyarakat terhadap pemerintahnya? Atau apa yang pemerintah belum bisa berikan kepada masyarakatnya. Ruang ini menjadi ruang strategis untuk kami merefleksi, bisa menjaga segala sesuatu yang sudah baik di Kabupaten Bantaeng dan berbuat lebih baik lagi untuk tahun ke depan. Tentu banyak harapan yang akan hadir dalam refleksi 768 Kabupaten Bantaeng. Kami masih memiliki potensi-potensi, misalnya pariwisata, pertanian. Yang kedua, yang terakhir hadir di Kabupaten Bantaeng adalah kawasan industri yang telah secara signifikan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi kami juga tidak bisa memungkiri bahwa daerah hari ini juga memiliki keterbatasan. Sehingga supporting dari pemerintah baik provinsi maupun tingkat nasional menjadi harapan kami, khususnya di refleksi 768 Kabupaten Bantaeng. Berarti ke depan memang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bantaeng yang belum sempat disentuh begitu, di masa yang akan datang bisa dieksplor begitu ya Pak? Insya Allah, ketika pemerintah pada seluruh tingkatan memiliki kesepahaman dan kesamaan visi untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, saya yakin itu bisa kita wujudkan. Pemerintah pusat hadir untuk daerah begitu ya Pak? Sip. Oke. Pak, terakhir Pak, sebelum kita menutup perbincangan kita, berbicara mengenai Kabupaten Bantaeng yang begitu banyak potensinya. Dari Bapak Ilham Asikin sendiri, melihat Kabupaten Bantaeng seperti apa dalam satu kalimat? Silakan Pak. Bantaeng dengan potensi yang ada, tentu membutuhkan perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga saya bisa kunci dengan sebuah kalimat, kita baik, Bantaeng baik. Masyarakatnya baik, Bantaengnya baik. Semoga bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya untuk tidak berkecil hati dan tetap semangat untuk maju. Siap. Terima kasih Pak Bupati Bantaeng. Sama-sama Mbak Seva. Produktivitas dan inovasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya agar dapat secara mandiri menumbuhkan perekonomian berskala kecil yang juga turut serta menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Bantaeng.
Karena masyarakat yang baik akan membuat Kabupaten Bantaeng yang baik. Dari Kabupaten Bantaeng untuk Indonesia.